Halo Mas Bro semua, selamat datang di channel saya. Dan kali ini saya akan membahas tentang review jujur. Selama 4 bulan saya memakai motor ini, dari pertama kali pembelian sampai sekarang. Jadi saya akan review jujur di sini. Di video ini saya akan review jujur dari semua, dari riding position, dari tenaga, jok, bagasi, pengereman, dan sistem keamanan, dan juga konsumsi BBM yang sangat penting. Jadi yang pertama harusnya kita akan mereview tentang riding position dari motor ini. Jadi selama 4 bulan ini saya memakai motor ini, dan juga alasan kenapa saya memakai motor ini karena riding positionnya yang lumayan tinggi, lebih tinggi dibandingkan dengan all new Beat biasa dan juga all new Beat Deluxe. Yang pastinya untuk dari stang motor all new Beat Street ini betul-betul tinggi, kurang lebih tingginya mungkin 2-3 cm, kurang lebih segitu yang saya rasakan. Dan juga untuk jarak jauh juga sangat enak ya. Dan lumayan nyaman juga ketika dibawa jarak jauh. Dan untuk stangnya ini kurang lebih seperti motor-motor besar lainnya. Jadi lebih unik Matic yang dengan stang seperti ini, menurut saya unik. Tapi mungkin ini tergantung selera. Ada sebagian yang suka, ada sebagian yang enggak. Karena mungkin ada sebagian lebih suka Matic yang memiliki kepala seperti Beat biasa. Tapi saya suka model seperti ini karena lebih sporty dan juga bisa seperti ala-ala motocross ataupun motor naked. Jadi alasan saya menggunakan all new Beat Street, yang pertama untuk kenyamanan. Dari review saya pribadi, untuk stangnya sangat-sangat nyaman, betul-betul berbeda dengan yang Beat biasa. Itu yang saya rasakan selama 4 bulan ini. Dan yang kedua kita akan membahas tentang tenaganya. Nah, di tenaga ini pasti banyak sekali yang mengeluh, dan banyak juga reviewer yang mengatakan bahwa tenaganya tertahan di kecepatan 40-60. Dan itu benar. Itu review itu sangat benar, dan gak ada yang salah dari itu. Memang benar, saat turun dari dealer dan saat pertama kali saya membawa motor ini, yang saya rasakan adalah tenaga yang tertahan dari 40 sampai ke 50. Antara 40 sampai 50 atau 50 sampai 60 itu betul-betul tertahan sekali. Dan juga untuk tanjakan nggak kuat, kurang kuat saat ditanjakan. Jadi ini review jujur dari saya, memang begitu faktanya. Jadi ya kita nggak bisa, jadi bukan menjelek-jelekan ya. Ini salah satu faktornya. Tapi sekarang yang saya bawa ini udah nggak seperti itu. Jadi kalian bisa lihat di video ini, saya bawa udah sangat responsif. Itu dikarenakan sudah pengapiannya sudah saya naikkan, jadi tenaganya dia lebih responsif. Dan tenaga sih untuk speednya, kalau untuk speed ya tergantung ya, speednya relatif. Kalau di speed ini bisa tergantung dari berat badan, kondisi jalan, dan juga cara berkendara, cara menarik gas dari owner pemilik all new Beat 2020. Kalau dari pengetesan saya yang pernah saya capai di angka 101 km per jam. Pengetesan pertama sebelum saat pertama kali turun dari dealer itu saya hanya mendapatkan 99 km per jam. Dan setelah itu, setelah beberapa minggu pemakaian, dan sekarang sudah bisa mendapatkan 101 km per jam. Tapi untuk motor sekelas Matic, kecepatan segitu harusnya ya sudah lebih baik, sudah oke lah. Lagian untuk harian, apakah mungkin kalian bawa sampai secepat itu? Dan untuk dari lokasi dari rumah ke tempat kerja sih biasanya saya hanya bawa paling cepat ya kurang lebih 80-an lah, nggak nyampe 100 juga. Selain bahaya, dan pengeremannya juga takutnya kurang pakem ya ketika di kecepatan yang tinggi. Dan untuk review selanjutnya saya akan membahas tentang jok.
untuk jok ini sama sekali empuknya juga pas, kerasnya juga pas. Jadi untuk jok dari jok duduk ini sangatlah enak. Gak ada kendala sih, gak ada kendala apapun di riding position dan di jok, sangat nyaman. Yang saya rasakan, mungkin kalau yang Mas Bro rasakan sekalian mungkin sama, mungkin beda, saya juga kurang tahu. Kalian bisa komen langsung di bawah untuk review kalian tentang motor kalian selama pemakaian beberapa bulan ini. Dan untuk bagasinya sudah lebih luas ya dibandingkan dengan yang model sebelumnya, lebih luas 1 liter klaiman dari pabrik. Dan untuk itu sih bagus. Jadi saat saya belanja minuman, bisa ditaruh di bagasi, jadi nggak usah digantung-gantung lagi. Itu salah satu hal plus di motor ini. Walaupun bagasinya nggak bisa ditaruh helm ya, nggak bisa tak sebesar Vario, tapi untuk menampung barang sih udah cukup, lebih dari cukup untuk All New Beat Street ini. Jadi poin plusnya di situ. Dan untuk pengereman sih sebenarnya sih untuk pengereman oke-oke aja ya. Cuma kalau saat di kecepatan tinggi tiba-tiba ngerem itu agak-agak kurang pakem. Ya mungkin karena dimensi dari cakramnya itu kecil ya. Mungkin salah satu faktornya itu, tapi saya kurang tahu juga. Dan mungkin saja salah satu faktor kenapa cakramnya dipakaikan cakram kecil, mungkin karena velgnya juga hanya 14 inch, velgnya juga sangat kecil. Jadi itu ya mungkin wajar-wajar aja. Dan selanjutnya untuk kita bahas tentang sistem keamanan di motor ini. Jadi saya ada lihat berita bahwa berita kehilangan motor All New Beat tahun 2020 yang motor terbaru seperti ini, seperti yang saya pakai. Itu ada berita kehilangan dan betul-betul sangat disayangkan karena dari pabrikan sudah memberikan shutter key ya, tapi shutter key ini sangat gampang dibobol oleh maling. Mungkin ke depan kalau bisa All New Beat ini diberikan alarm. Tapi saya juga mengerti kenapa tidak diberikan pengaman seperti itu, karena untuk menghemat cost dari produksi motor ini. Kalau misalnya tambahkan alarm mungkin harganya bisa lebih tinggi lagi. Jadi dari pabrik, jadi kita harus bisa mencari alarm atau sistem keamanan lainnya. Biasanya sih saya memakai pengunci untuk pengunci stang dan rem, jadi supaya memperlambat kinerja mereka. Bukan berarti nggak bisa dibobol ya, pasti kalau namanya maling atau orang yang berniat jahat, pasti apapun bisa dibobol oleh mereka. Cuman ya kita harus mengantisipasi dan juga hanya bisa memperlambat dari kerja mereka. Dan juga ketika kalian parkir motor baru kalian bagusnya parkir di tempat yang ramai atau enggak di tempat yang ada CCTV, supaya motor kalian bisa lebih aman dari tangan-tangan jahil seperti itu. Dan untuk yang terakhir saya akan bahas tentang konsumsi BBM. Jadi konsumsi BBM ini, jadi jujur aja selama pemakaian saya nggak ada irit-iritan. Jadi bawa ya di atas 60 ke atas, 60 km ke atas, dan gas juga kadang juga gas besar. Tapi untuk motor ini sih saya udah jarang gas besar sih, karena gas kecil aja udah tenaganya keluar, jadi nggak perlu lagi saya gas besar. Jadi intinya saya bawa kecepatan di atas 60, dan kecepatan rata-rata kalau di jalan yang sepi biasanya 80 sampai 90. Dan konsumsi BBM yang saya dapat itu untuk 2 liter 2,65 liter itu saya dapat per liternya 50 km per liter. Jadi biasanya saya isi Pertamax 25.000 itu dapat 2,65 liter. Jadi dari situ saya bagikan, dan hasil yang saya dapat
ya 50 km per liter, jadi lumayan irit. Dan juga karena motor ini irit, otomatis pengeluaran kita jadi berkurang. Ya lumayan juga sih untuk motor kosmetik yang sudah bisa seirit ini. Mungkin saat pertama kali Beat diluncurkan itu yang masih versi karbu, Beat maupun Mio itu matic yang sangat-sangat boros, yang dikenal masyarakat bahwa motor matic itu boros. Tapi setelah perkembangan zaman, teknologi semakin maju, dan akhirnya diciptakan injeksi, jadi sekarang motor-motor seperti ini udah sangat-sangat irit, betul-betul irit dan juga menghemat sekali, sangat membantu sih. Ya kurang lebih ya seperti itulah untuk review jujur saya, tanpa saya tutupi semua yang saya rasakan di motor ini, saya beritahu kepada kalian. Dan untuk kalian yang ingin mencari motor seperti ini, mungkin bisa menjadi referensi juga untuk kalian yang ingin membeli motor ini. Ya kan bisa mendapatkan referensi juga dari video ini. Semoga aja bisa membantu kalian. Terima kasih sudah support, sudah menonton. Merasa berguna video ini, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa. Bye bye.